Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Riswanto Alfarizi. Di video kali ini, teman-teman, saya mau ngebahas tentang Maxim ojek online. Nah, ini yang saya bahas ini adalah informasi penting ya. Kenapa? Karena jika kita melakukan hal ini, maka bisa terblokir akun kita. Nah, seperti apa infonya ya? Ini saya akan buka terlebih dahulu aplikasi Maxim Driver atau Taxi Drivernya. Dan buat teman-teman nanti bisa disimak dan juga diperhatikan hal-hal yang bisa membuat akun Maxim kita itu terblokir. Kayak gitu ya. Ini ada info terbaru teman-teman ya. Cuman saya nanti nggak saya bahas dulu, ini saya bahas terakhir ya teman-teman di sini. Ini tentang pemblokiran akun ya. Tuh, bisa dilihat di bagian nomor 3 paling bawah ya. Nah, di sini ada hal yang bisa memblokir akun kita. Kita nanti bisa lihat di bagian pengumuman ya, di bagian aturan kerja. Nah, di sini ada poin-poin yang apabila kita langgar, itu bisa membuat akun kita terblokir. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan kerja ya. Di poin pertama, itu kita kesalahan pada penggunaan aplikasi. Kita itu memberikan ID login atau kata sandi kepada pihak ketiga. Jadi misalnya kan kita bermitra nih sama Maxim, pihak pertamanya Maxim, pihak keduanya kita gitu ya, selaku mitra. Kalau kita ngasih ke pihak ketiga artinya apa? Kita ngasih ID kita sama kata sandinya itu kepada orang lain gitu loh. Untuk apa? Untuk digunakan. Kalau misalkan digunakan seperti itu, dipakai sama orang tersebut ya kan, apalagi secara bersamaan ya, maka akun kita bisa terblokir nantinya teman-teman. Kalau misalnya ketahuan ya, terdetek sama IT-nya. Terus berhenti bekerja, apa ini? Berhenti bekerja tanpa menyelesaikan shift, ini maksudnya ada orderan ya, belum diselesain tapi kita sudah berhenti gitu ya, atau nggak diaktifin akunnya. Terus menolak menjalankan order yang ditugaskan secara otomatis. Kalau ini kena PTO, cuman nggak berdampak kepada pemblokiran akun ya, kecuali kalau misalkan sudah banyak, saya juga nggak tahu. Ini tidak mengubah status penyelesaian order tepat pada waktunya, jadi harusnya udah selesai, nggak diselesai-selesain gitu ya. Lalu poin selanjutnya, menyelesaikan order dengan biaya lebih sedikit dari yang sesungguhnya diterima dari penumpang. Ini kalau misalkan kita tarifnya kan 10.000 ya, itu kita ganti jadi 5.000, itu pelanggaran. Nah, terus juga ada pelanggaran-pelanggaran lain ini teman-teman ya. Poin kedua ini pengerjaan order yang tidak sesuai. Ini kalau misalnya ada orderan kita selesaikan tapi tidak ada penumpangnya. Terus ini ngebatalin order reservasi ya, kurang dari 25 menit, itu nggak boleh. Ini ada lagi keterlambatan penjemputan untuk reservasi ya. Order lebih dari 10 menit, ini kalau kita terlambat ya. Ini tidak melakukan perubahan rute sesuai dengan perjalanan sesungguhnya. Jadi kalau misalkan ada perubahan rute, kita ganti saja teman-teman. Lalu poin selanjutnya, tidak pembatalan order di aplikasi secara sengaja untuk order yang sebenarnya telah dipenuhi. Padahal sudah kita terima tapi di cancel ya. Terus menurunkan pelanggan di tengah pemenuhan order tanpa alasan yang kuat, tahu-tahu diturunin aja pelanggannya, itu nggak boleh ya. Ini ada poin ketiga, mengubah biaya perjalanan yang tidak sesuai. Ini ada mengaktifkan waktu tunggu ya, nggak boleh nih, kan ada waktu tunggu berbayar itu kan, tahu-tahu kita sudah sampai lokasi kan, biar ada biaya tambahan. Lalu ada menambahkan alamat yang tidak dipenuhi pada perjalanan sesungguhnya, itu juga nggak boleh. Perilaku tidak baik terhadap klien, nah ini nggak boleh nih ya, berkata kasar, tidak sopan, dan melebihi batas etika. Ini udah positif, nggak boleh lah ya. Penyalahgunaan fitur chat, ini kalau ada fitur-fitur chat ini kita menggunakan kata-kata yang nggak sesuai ya kan. Terus juga ada undangan membeli minuman keras, wah nggak boleh tuh. Menyuruhkan provokasi, membahas mengkritik harga pekerjaan kantor, mengiklan barang ya, nggak boleh nih ya. Pengiriman pesan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada bagian perbincangan umum, situasi lalu lintas, dan bahasa. Kan ada tuh fitur-fitur perbincangan umum ya. Penyebarluasan nomor telepon pribadi nggak boleh. Penulisan pesan yang menyinggung dan menghina martabat manusia serta menyangkut sara. Secara terang-terangan mengiklankan layanan angkutan lain tuh nggak boleh tuh. Bekerja dengan mobil yang mengalami kerusakan nggak boleh. Bekerja dengan nomor telepon yang tidak terdaftar juga nggak boleh.
bekerja dengan mobil lain tanpa memberitahu kantor, mendaftarkan lebih dari satu akun, tuh nggak boleh tuh ya. Saya pernah keblokir nih gara-gara ini, poin nomor 10 ini. Terus mengirimkan permohonan lewat fitur umpan balik dengan bahasa yang tidak sopan, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Menyelesaikan order bukan dengan pelanggan yang melakukan order, ini nggak boleh. Menyelesaikan order bukan dengan pelanggan, artinya salah penumpang maksudnya. Melakukan pekerjaan dalam keadaan mabuk, wah nggak boleh tuh. Partisipasi secara langsung atau tidak langsung terhadap aksi protes, ini nggak boleh. Penjualan barang ilegal, terus dilarang untuk menghubungi pelanggan dengan tujuan mengganggu privasi ya, ini nggak boleh. Dilarang mengangkut penumpang lain saat memenuhi order. Melepas stiker Maxim ya, ini juga untuk Maxim Car ini. Terus pengemudi yang memiliki status prioritas wajib untuk mengenakan seragam, harus pakai seragam ya. Poin nomor 20, pengemudi diwajibkan untuk mengenakan pakaian rapi sopan ya. Pakai celana panjang ya, jangan pakai celana pendek. Pengemudi diwajibkan untuk memiliki dan selalu membawa dokumen identitas diri ya. Kayak SIM, KTP itu dibawa. Terus jika ditemukan adanya pelanggaran, pengemudi akan dikenakan sanksi. Pelanggaran terhadap aturan kerja memiliki dampak negatif terhadap peringkat ya. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya nggak semuanya nanti bisa membuat akun kita terblokir ya, hanya beberapa saja. Kayak misalkan tadi ngasih ID login itu bisa, terus membuat akun lebih daripada satu dengan nomor HP yang sama itu bisa diblokir ya. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang kayak mabuk lain sebagainya tadi juga bisa diblokir ya, kalau emang membahayakan penumpang. Terus ini yang terbaru teman-teman, tadi yang sudah saya kasih tahu ya. Ini kalau misalkan pengemudi membuat order palsu untuk menipu layanan, melanggar aturan operasional perusahaan. Akun tersebut akan diblokir selamanya tanpa hak pemulihan ya. Jadi kalau misalkan kita itu buat orderan fiktif ya selaku driver ya dengan berbagai macam tujuan ya. Kadang ada yang dia itu bikin orderan antar kota. Nah, seperti ini nih contohnya nih ya. Nih. Ini kalau dia menggunakan akun dia yang eh, resmi ya, maksudnya yang terdaftar itu bisa terblokir tuh akunnya ya. Terus ada juga yang bikin orderan untuk nurunin naikin rating ya. Jadi kalau saran saya lebih baik kita nyari orderan secara alami saja gitu loh. Jadi orderan-orderan yang memang resmi gitu kan, kayak ini nih, ini bisa gitu kan, bisa kita selesaikan. Jadi nggak perlu kita ini bikin orderan fiktif teman-temannya, karena ya banyak gitu loh orderan, yang penting kita mau jalanin. Nah, paling itu teman-teman yang bisa di share di video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.